Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas PE 2023C, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, akan menjelaskan materi tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Sebelum itu, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Yuni Dwi Susanti. Saya Uswati Niswa. Saya Lailatul Mufidah. Saya Eva Dwi Yulandani. Saya Igata Satya Malira. Saya Alia Sasabela. Dimulai dari pembahasan materi yang pertama. Penggunaan bahasa sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai sarana komunikasi satu dengan yang lainnya. Dengan adanya bahasa akan memudahkan seseorang dalam berkomunikasi dengan yang lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrary yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Selain itu, bahasa juga menjadi identitas sekaligus jadi diri suatu bangsa seperti halnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia dan jadi diri bangsa Indonesia yang telah dicetuskan sebagai bahasa persatuan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia sedang menghadapi tantangan dan masalah yang cukup serius, khususnya dalam bidang penggunaan di ruang publik. Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Ruang terbuka publik berfungsi sebagai civic center, maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai civic space. Civic space menurut Gebert tahun 1972 memiliki pengertian yang tidak dapat dipisahkan, yang artinya ruang terbuka sebagai wadah yang dapat digunakan untuk aktivitas penduduk sehari-hari. Selain itu, ruang publik yang dimaksud dalam topik ini adalah nama jalan, bangunan, spanduk atau reklame, iklan melalui media massa, nama produk atau merek, khususnya produk dalam negeri, serta tempat layanan fasilitas umum. Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik? Dewasa ini, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik semakin merosot oleh karena perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena menggunakan bahasa yang terjadi di ruang publik, salah satunya adalah banyaknya kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Masyarakat ataupun para pengelola ruang publik jarang mengenal kata baku dalam bahasa Indonesia. Gambar berikut adalah salah satu contoh kesalahan dalam penggunaan kata baku. Setelah materi-materi yang telah kami paparkan, berikut adalah contoh-contoh penggunaan bahasa Indonesia yang salah di ruang publik. Contoh yang pertama, dalam gambar yang disajikan, terdapat kesalahan penggunaan bahasa Indonesia, yaitu pada kata dijual. Kata ini seharusnya ditulis dijual tanpa adanya spasi, karena dalam kata tersebut bukan kata depan, melainkan awalan. Di sebagai awalan penanda kata kerja pasif harus digabung dengan awalannya. Contoh yang kedua adalah dikontrakan, atau dikontrakkan. Sebenarnya bagaimana sih penulisan yang benar? Jika tidak melihat gambar di samping, mungkin pembaca akan berasumsi bahwa dikontrakan memberikan informasi bahwa seseorang berada di dalam kontrakan. Padahal yang dimaksud adalah ada sebuah rumah yang akan disewakan oleh pemiliknya. Ada dua kesalahan dalam penulisan kata singkat ini. Yang pertama, tertukarnya fungsi di sebagai imbuhan dengan di yang merupakan kata depan. Yang kedua, pemberian afik kan yang bertukar dengan afik an. Jadi pembetulan yang benar adalah dikontrakkan. Ada beberapa kesalahan dalam pamflet tersebut. Pertama, kata kos tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kata yang benar menurut KBBI adalah indekos, yang berarti tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan, dengan membayar per bulan. Kedua, kos tidak bisa diterima. Yang diterima adalah anak indekos, yang membayar untuk dapat tinggal di rumah tersebut. Pembetulan, menawarkan jasa indekos. Pada banner ini ada penulisan yang salah loh. Penulisan huruf kapital yang benar terletak pada setiap kata penulisan judul.
kecuali kata tugas yang tidak terletak di awal kalimat. Kata tugas bisa berupa di, ke, dari, dan dalam, dan masih banyak lagi. Nah, penulisan banner ini kesalahannya terletak pada kata dan yang seharusnya awal kata hurufnya tidak kapital. Contoh kesalahan kata di tempat umum seperti gambar tersebut tertulis kata praktek. Apakah kamu lebih sering menggunakan kata praktek daripada praktik? Sama dengan sebelumnya, kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu praktik. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran ik, maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ik, sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Ini juga berlaku untuk penulisan yang benar adalah praktik dokter, bukan praktek dokter. Kata bis yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menerangkan bahwa kata tersebut tidak mengartikan sebuah kendaraan besar. Oleh karena itu, kata bis yang ada pada gambar di atas adalah kata yang tidak baku. Seharusnya, kata bis itu diganti menjadi kata bus yang merupakan kata bakunya. Dapat kita simpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik secara keseluruhan masih harus ada yang diperbaiki. Hal ini dapat dilihat dari penulisan beragam tulis yang berkaitan dengan penggunaan, misalnya bahasa Indonesia masih terdapat kesalahan tentang dengan penulisan huruf dan tanda baca. Bahasa Indonesia adalah suatu produk asli Indonesia karena di dalam bahasa Indonesia terkandung banyak nilai-nilai budaya Nusantara. Bahasa Indonesia telah resmi menjadi bahasa nasional dan bahasa negara, penting untuk menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus dilakukan dengan penekanan aspek pendidikan. Karena di era globalisasi yang banyak sekali penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hal ini tentu saja memprihatinkan jika kita kembali melihat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang merupakan produk akhir dari budaya-budaya Nusantara dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, pemerintah atau instansi atau perusahaan ataupun masyarakat Indonesia harus memperhatikan penyampaian informasi maupun pendidikan dalam ruang publik, baik berupa spanduk, baliho, poster, atau media lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.